إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya amal saleh. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berhenti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Ramadan melainkan hanya madrasah, sekolah, tempat pembelajaran untuk kita lebih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyelesaikan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum kalian. Hikmah yang diinginkan oleh Allah adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selesai dari Ramadan bukan berarti selesai berpuasa. Dikarenakan masih disunnahkan bagi seseorang setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan untuk dia menyempurnakannya dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, ka'annama yasumud dahr." Rawahu Muslim. Barang siapa yang sempurna menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, terserah. Mau di awal bulan Syawal, mau di pertengahan ataupun di akhirnya, terserah. Yang terpenting dia berpuasa pada bulan Syawal sebanyak 6 hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh atau selama-lamanya. Dikarenakan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Maka puasa di bulan Ramadan sebulan penuh sebanding dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan 60 hari yang sama dengan 2 bulan sehingga genap setahun. Jika dia melakukan puasa seperti ini setiap tahunnya, maka berarti dia telah puasa terus-menerus selama-lamanya.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari Ramadan bukan berarti selesai pula qiyamul lail, salat malam. Dikarenakan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul laili," rawahu Muslim. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dituntut dari setiap muslim untuk dia terus istiqamah di atas ketaatan. Untuk dia terus istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia telah keluar dari bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Dan istiqamahlah engkau wahai Muhammad, engkau dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum." Dan kepada agama Allah lah menyeru wahai Muhammad. Serulah orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah engkau di atasnya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka sementara engkau meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadamu dengan tidak istiqamah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Nabi kita saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga diperintahkan untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doanya Musa dan juga Harun. "Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Dan telah dikabulkan doa kalian berdua wahai Musa dan Harun. Dan janganlah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Musa dan Harun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqamah, seseorang akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang dia khawatirkan, baik perkara yang akan terjadi maupun perkara yang telah terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan hanyalah Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapan mereka tersebut, mereka lakukan semua konsekuensi dari ucapan mereka, Rabb kami adalah Allah, maka balasannya kata Allah, maka niscaya mereka tidak akan mendapatkan ketakutan, tidak pula mereka merasa bersedih, dan mereka akan kekal di dalam surga dengan sebab apa yang telah mereka lakukan berupa istiqamah selama di dunia. Dalam ayat yang lainnya balasan yang disebutkan dan dijanjikan oleh Allah lebih banyak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang menyatakan, sesungguhnya Rabb kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapan mereka tersebut, maka akan turun kepada mereka para malaikat, memberikan kabar gembira kepada mereka. Janganlah kalian bersedih dengan perkara-perkara yang telah terjadi, dan jangan pula kalian merasa takut dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Kami akan menjadi penolong kalian di kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka mendapatkan apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka tanpa terkecuali. Apapun yang diinginkan oleh mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak sebagai jamuan dari zat yang maha mengampuni, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan seseorang beristiqamah di atas jalannya, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menurunkan rezeki yang begitu banyak kepadanya. Di antaranya adalah rezeki hujan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka terus istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan kami turunkan kepada mereka air yang sangat banyak. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah kita terus berada di jalan yang lurus tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri sedikit pun. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan kalian masih dalam keadaan muslim. Dalam keadaan kalian masih membawa Islam kalian dan tidak berkurang sedikit pun perintah secara tidak langsung untuk kita istiqamah sampai akhir hayat kita dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqamah ini pula lah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Sufyan bin Abdullah tatkala dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dahu ghairak." Qala qul amantu billahi fastaqim. Rawahu Muslim. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah kalimat yang tidak akan aku tanyakan lagi kecuali kepadamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqamahlah engkau di atasnya." Pegangi ucapan ini erat-erat, lakukan semua keharusan-keharusan dan konsekuensi dari ucapan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan seorang hamba untuk berusaha istiqamah, mau tidak mau dan pasti di sana terdapat kekurangan-kekurangan, terdapat celah-celah
yang tidak menjadikan keistiqomahan kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabb kalian yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta ampunlah kalian kepadanya. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk istiqamah, dan setelahnya Allah sebutkan perintah untuk beristighfar. Disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah dikarenakan keistiqomahan seseorang. Bagaimanapun dia berusaha sebisanya, pasti akan di sana terdapat celah-celah, pasti di sana terdapat kekurangan-kekurangan. Maka untuk menambal dan menyempurnakan kekurangan tersebut, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan di atas jalan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.